Hai guys, di vlog pertama gue ini gue mau share beberapa tips juga persiapan-persiapan yang harus kita lakukan sebelum melakukan perjalanan motor jarak jauh. Ya, jadi kalau kita punya rencana yang baik, insya Allah perjalanan juga bakal lancar, aman, terkendali, bebas masalah. Tips dari gue, nomor satu itu riset rute. Jadi dalam perjalanan jauh, persiapan rute itu sangat penting. Jadi dari persiapan rute itu kita bisa tahu tuh berapa lama perjalanan, ya kan? Lu mau riding berapa kilometer hari itu, kemudian lu mau lewat mana, poin interest mana yang lu mau stop. Kemudian kalau lu ngitung rute, lu juga bisa tahu konsumsi bahan bakar lu, jadi lu bisa bikin anggaran, ya kan? Gue biasanya nyiapin rute itu pakai Google Maps. Gue masukin waypointnya, rutenya, kemudian gue ekspor ke Basecamp Garmin. Nah, lebih enak bacanya. Gue pakai GPS unit kayak gini, tapi kita juga bisa pakai aplikasi ponsel, aplikasi peta ya, kayak Google Maps atau Waze. Tapi kalau lu misalnya rencana mau lewat tempat-tempat yang rawan dalam arti kadang ada sinyal, kadang enggak. Jadi lebih baik lu download dulu petanya secara offline. Jadi kalaupun di tempat itu nggak ada sinyal, lu masih bisa monitor posisi lu gitu kan, sama arah lu mau kemana. Jadi yang nomor satu sebelum kita mau jalan itu, kalau gue itu harus tahu gitu loh, mau ke arah mana kita jalannya, mau kemana gitu. Gue nggak mau buang-buang waktu muter-muter keliling-keliling salah arah, kemudian tanya-tanya orang. Iya, kalau ada orang gitu ya. Kalau misalnya tengah malam di tengah hutan mau nanya sama siapa ya kan, gitu kan ya. Jadi ya itu nomor satu, itu riset rute. Tips nomor dua itu anggaran. Cowok tuh biasanya tuh malas banget ya bikin anggaran ya. Mau pergi aja gitu, hajar aja modal nekat. Tapi seminim apapun anggaran lu, tetap lu harus hitung gitu loh. Ini jangan sampai lu di tengah jalan terus kehabisan duit, ya kan, nggak bisa pulang, ya kan, di daerah orang gitu. Nah, terus kemudian kan dari riset rute yang kita tadi bahas di tips nomor pertama, lu bisa tahu jarak tempuh lu berapa, kemudian lu bisa hitung konsumsi bahan bakar lu, dapat deh lu anggaran buat bensin berapa duit, ya kan. Terus masukin juga di anggaran tuh biaya untuk penginapan, ya kan, buat makan, buat tiket wisata kalau misalnya lo mau mampir, kemudian tiket ferry kalau lo mau nyebrang, ya kan. Kemudian satu tips lagi itu masalah anggaran itu, bawa uang tunai secukupnya, karena di beberapa tempat itu cari ATM itu nggak mudah gitu, menurut pengalaman gue ya. Kalau misalnya lo udah ke daerah Sumatera aja gitu, ke daerah Sumatera, pom ada, pom bensin ada, tapi duitnya kehabisan, ya kan. Kalau ada temen sih lu tinggal pinjem duit temen ya, kalau tapi lu jalan sendiri, udah deh, ya kan, nggak lucu. Jadi itu nomor 2 tipsnya, anggaran. Lu rencanain anggaran, kemudian bawa uang tunai secukupnya. Tips nomor 3 itu start sepagi mungkin. Jadi lu punya waktu buat persiapan terakhir ya. Lu cek lagi motor lu gitu kan. Terus juga kalau lu berangkat pagi, lalu lintas itu belum rame, jadi lu masih bisa santai. Kemudian juga sarapan yang cukup biar lu nggak kelaparan di jalan, terus nggak ganggu konsentrasi juga, ya kan. Kemudian tapi sebelum lu ngegas, lu harus pastiin bahwa nyawa lu udah ngumpul semua. Jangan sampai lu udah ngegas 20 kilo baru sadar, gua lagi riding nih. Ya, itu gua alamin waktu tidur sedikit banget gitu ya. Waktu itu ke Sumatera, jaraknya jauh sampai hotel, kemudian paginya harus jalan lagi. Nah itu tuh, belum ngumpul semua udah jalan lagi gitu kan. Nah itu agak-agak bahaya. Jadi pastiin lu punya tidur yang cukup, bangun pagi. Tips nomor 4, masalah paling umum kalau kita perjalanan tuh kan barang bawaan, ya kan. Apalagi kalau misalnya perjalanan naik motor, jadi ruangnya sempit ya, barang bawaannya
begitu banyak. Ini pengen bawa, itu pengen bawa, ya kan? Ini perlu, ini nggak perlu gitu. Tapi gue sendiri nih masih berusaha buat pergi seringan mungkin gitu ya. Ini nggak usah dibawa, ini nggak usah dibawa gitu kan. Tapi jujur aja, gue juga lebih sering nggak berhasil gitu. Semuanya pengen dibawa, jadi bawaan tuh banyak banget, ya kan? Nah, idealnya, kita ngomong idealnya dia, idealnya bawa barang yang kita perlukan saja. Jadi, terus pastiin juga lo bikin akses ngambil barang tuh semudah mungkin. Misalnya kalau buat dompet, kacamata, kamera, ya kan? Apalagi barang-barang kecil lah yang kita pakai sering gitu ya, itu simpen di tank bag, ya kan? Kemudian untuk barang-barang yang cuman kita pakai kemudian itu kita simpan di, misalnya pakaian ganti gitu ya, kita simpan di side box atau di top box, ya kan? Jangan lupa bawa kotak P3K. Jadi ini barang yang harus ada tapi kita berharap nggak kita gunakan. Tapi dalam kondisi tertentu, ya kan, baik terjadi pada kita atau sama teman kita atau orang lain, kita bisa kasih itu barang, ya kan. Tapi harus ada. Nah, untuk video-video mengenai barang bawaan nanti kita bikin di video terpisah. Nomor 5, bensin. Nah, jadi pastiin tangki udah penuh malam sebelum keberangkatan. Kenapa? Kalau tangki lu udah penuh, lu langsung bisa siap berangkat. Itu tuh bisa nambah percaya diri lu gitu loh. Percaya diri lu bahwa lu udah siap gitu kan, nggak mampir-mampir lagi. Jadi begitu gas, langsung menuju tujuan. Nomor 6, tipsnya itu timing. Karena kita udah bikin jadwal perjalanan, ya kan, jadi kita benar-benar harus disiplin urusan ini gitu. Kalau gue berhenti 2 jam setelah riding, berhenti, ya kan. Kemudian berhenti nggak lebih dari 15 menit dalam kondisi normal, ya kan. Kemudian ketika waktu makan, waktu sholat, kita bisa istirahat 1 jam. Kita misalnya tiap 2 jam berhenti, minum, ya kan, foto-foto, melemaskan otot, langsung cabut lagi. Kita harus disiplin biar kalaupun misalnya kita jadwalnya molor, nggak terlalu banyak. Tips nomor 7, air minum. Ini kayak urusan sepele, padahal sangat penting. Ya, riding di negara kita yang panas gitu ya, tengah hari itu luar biasa, lu bisa dehidrasi, kehabisan cairan ya, bisa hilang konsentrasi gitu kan. Jadi kalau idealnya lu pakai camelback. Jadi setiap saat lu ngerasa haus, ya kan, tenggorokannya kering, nagih air, lu bisa langsung minum. Ini masalahnya sering terjadi kalau kita lagi touring bareng nih kan. Kita udah ngerasa haus tapi kita nggak bisa berhenti karena takut ketinggalan, ya kan. Jadi kita tahan-tahan deh gitu minum rasa hausnya. Nah, kalau lu pakai camelback, lu bisa minum kapan aja, ya kan. Kita nggak akan pernah ketinggalan sama temen. Jadi waktu kita riding tuh, apalagi tengah hari ya, terik gitu, itu tuh kita tuh perlu lebih banyak minum daripada kondisi normal gitu ya. Jadi tips dari gue, minum sebanyak mungkin. Tips nomor 8, masalah speed. Kalau gue saranin nggak perlu deh kebut-kebutan gitu. Apalagi lu misalnya bawa pilihan, bawa penumpang gitu kan. Kan kita riding tuh buat having fun, ya kan. Jadi nggak perlu nggak ada yang ngitung waktu kita gitu kan. Bukan, karena ini bukan balapan. Jadi yang penting lu sampai dengan selamat. Bagus kalau misalnya sesuai jadwal. Tapi kalau misalnya tidak memungkinkan, terlambat 1 atau 2 jam nggak mas. Tips nomor 9, masalah hotel. Karena ini perjalanan panjang, buat gue touring itu ada 2 jenis. Yang pertama touring jenis nekat, ya kan, biasanya sama teman-teman berkelompok, tanpa persiapan, tanpa rencana rute, ya kan. Tidur di mana aja, mau di pom bensin, mau di Indomaret, mau di
halaman masjid nggak masalah, dan atau go show langsung muncul di penginapan nggak pakai booking. Nah terus yang jenis kedua itu touring yang nggak pakai persiapan, karena misalnya lu pergi sama bini lu gitu ya, kan lu nggak mau gitu loh, udah capek touring seharian, kemudian nyampe tujuan lu harus puter-puter cari hotel yang enak gitu kan, karena lu bawa istri. Terus kalau misalnya long weekend juga lu datang go show ke hotel, itu bener-bener risiko, karena kebanyakan hotel itu udah penuh gitu, orang udah booking. Jadi cara yang menurut gue ya, tips dari gue yang paling baik itu pokoknya pesen deh hotel gitu loh. Kalau kita udah pesen itu kita biasanya lebih disiplin sama waktu kita. Oh kita udah pesen hotel di kota A gitu ya, usahain lu nyampe ke sana. Jadi sesudah perjalanan yang capek itu lo harus tidur di tempat yang nyaman biar besoknya lo lebih seger badannya kan? Kalau gue booking hotel biasa di traveloka.com. Gue lebih seneng Traveloka karena harganya udah termasuk pajak ya, jadi harga yang lo lihat itu harga yang real gitu. Kemudian pilihan metode pembayarannya banyak, pokoknya prosesnya mudah lah gitu. Terus kalau misalnya lu udah booking, pas lu check in lu tinggal liatin deh vouchernya lewat HP, jadi nggak perlu lu print. Ini kalau misalnya lu lagi touring sendiri ya, maksudnya solo touring gitu, nggak sama teman-teman banyak, lu lebih baik pilih hotel yang kecil. Kenapa? Ini alasannya kenapa. Kalau kita grup touring, biasanya tuh hotel-hotel itu bolehin kita buat parkirin motor itu di depan lobi, ya kan? Nah, jadi lu barang-barang lu enteng, lu gampang bawa gitu kan, masuk ke dalam hotel. Tapi kalau lu lagi solo touring, ini pengalaman gua aja ya. Solo touring lu booking di hotel besar, lu kagak bisa gitu loh parkir di lobi motor satu. Lu harus parkir di tempat parkir, dan lu bayangin hotel besar tuh kan besar. Hotelnya di mana, lobinya di mana, parkirnya di mana. Jadi lu harus bawa barang-barang lu sejauh itu gitu loh buat masuk ke lobi. Nah, jadi saran gue, booking hotel yang sedang aja, asal aman, nyaman, ya kan? Nah, itu yang paling baik menurut pengalaman gue. Tips berikutnya nomor 10 ada tentang komunikasi dengan pilihan atau dengan rider lain. Kalau kita jalan jauh pakai mobil, kita ngobrol sama temen sebelah nggak masalah ya kan, tapi urusannya beda kalau naik motor. Misalnya kita ada penumpang, ada pilihan, kemudian kita minta dia buat ngasih tanda, misalnya kita mau belok ya, kasih sign tangan, itu susah gitu nyampeinnya, tepok-tepok ya kan, gini-gini ya kan. Nah kalau misalnya lu pakai Bluetooth communication kayak begini, mana? Oh, sebelah sini. Bluetooth communication kayak gini, lu bisa nyampein itu sama pilihan lu dengan mudah. Saya kasih tangan, kita mau belok, kasih tangan kanan dong gitu kan ya. Kadang-kadang sign tuh nggak cukup gitu loh, kita harus kasih sign tangan. Kemudian juga ini sangat berguna kalau misalnya lu lagi riding bareng sama kelompok ya kan, kita misalnya mau harus isi bensin, kita tinggal ngomong gitu loh di Bluetooth communication-nya, bro kita pokoknya ada pembensin, minggir semuanya gitu kan, kita isi bensin, atau yuk kita makan gitu, atau oh itu ada cewek cakep gitu kan, oh itu ada lubang di jalan ya kan. Terus juga pokoknya kalau lo misalnya pakai communication tuh, pakai Bluetooth tuh ya, lo gak akan ngantuk deh gitu, lo bisa ngobrol ya kan. Terus dengan Bluetooth ini juga lo bisa konekin ke HP, jadi lo bisa dengerin lagu ya kan, stereo, kemudian bisa ngejawab telepon juga. Mereknya ada banyak, lu bisa Google sendiri deh. Tapi gue bener-bener rekomen lu pakai ini di helm. Tips yang ke-11 yang berikutnya yaitu tentang gadget, peralatan. Lu udah dalam perjalanan lu gitu ya, lu pasti pengen bikin dokumentasi kan, sayang banget kalau misalnya lu nggak dokumentasi itu barang perjalanan lu. Lu bisa ngerekam pakai HP, atau misalnya lu kalau misalnya pengen hasil yang lebih baik bisa pakai kamera SLR, atau bisa pakai action cam, atau pakai drone ya kan. Jadi, untuk menunjang gadget ini lu harus bawa tongsis atau bawa tripod. Kemudian lu juga bisa bawa power bank ya kan, power bank di perjalanan buat darurat aja gitu, belum nyampe hotel tapi HP udah
udah tinggal 10%. Kalau lu bawa power bank lebih gampang. Terus lu juga bisa pasang USB charger di motor lu, ya kan? Tinggal bawa ke bengkel, harganya nggak mahal gitu, tapi lu bisa ngecas darurat HP lu atau peralatan lain. Nah, untuk urusan gadget ini ada satu tips yang gua alamin ya. Bayangin lu harus ngecas segitu banyak baterai, ya kan? Sementara lu share hotel misalnya sama temen gitu ya, mereka juga perlu ngecas kan. Jadi kalau gue sih, gue selalu bawa apa itu namanya, colokan buat listrik, ya kan. Bayangin GoPro baterainya aja minimal 2, ada yang 4, ya kan. Kemudian baterai drone 2 atau 3, ngecas HP, ngecas Bluetooth, ngecas lagi kamera, banyak banget lah gitu ya harus dicas. Sedangkan colokannya cuman satu gitu kan. Jadi lu harus tidur, colokannya lagi tidur nih ya. Oh itu udah penuh, ganti, ya kan. Lu tidur lagi, ganti. Kalau gua selain bawa colokan juga gua bawa USB charger kayak begini. Jadi lu bisa ngecas walaupun colokannya satu, ya kan. Lu bisa ngecas banyak. Sebelum mandi pokoknya colok-colokinnya semua baterai, ya kan. Paling lama 2 jam 3 jam sebelum lu tidur, kadang-kadang malah udah full semua. Terus kemudian lu bisa tidur dengan nyenyak gitu kan, nggak perlu bangun-bangun gitu khusus buat ganti-ganti charger. Jadi itu tips dari gue. Kemudian yang terakhir dan yang paling penting sebenarnya itu adalah kesiapan motor, ya kan. Karena kita mau jalan jauh pakai motor, ya pasti juga motornya harus prima gitu ya. Jadi gue saranin lu sebelum berangkat lu seminggu gitu atau 4 hari atau 5 hari sebelum berangkat, lu pastiin motor lu dalam kondisi prima, bawa ke bengkel, cek pengereman, ban, kelistrikan termasuk lampu-lampu, ya kan, oli, radiator gitu kan. Nah, soalnya kalau lu ada masalah di tengah jalan, di tengah hutan, waduh wassalam deh, ya kan. Nggak gampang gitu, nggak semudah yang lu, walaupun lu bawa tools, bawa apa, tapi kalau misalnya spare partnya lu nggak punya, wassalam. Jadi kesiapan motor itu nomor 1. Kebenaran siang ini motor gue baru beres, lagi di servis juga karena gue mau jalan sama bini. Jadi gue mau ajak lu semua ke bengkel ngambil motor gue. Ayo. Sendiri capek, ya. ngantuk. Kalau belum hilang capeknya. Iya. Kenapa itu gitu ya? Iya. Ya hilang capeknya kalau belum. Jalan dulu, Pak. Thanks ya, Rom. Oke. Mana nih? Piu. Pak. Oke, kita mulai jalan. Tadi Romi nyaranin isi kasih cairan buat ban. Aku pikir bener juga ya. Walaupun ban udah tubeless, tapi buat double safety kita bisa ngisi cairan. Jadi begitu ban kena paku, nggak akan langsung keluar udaranya. Tapi mau gua kerjain ntar aja, sekarang pulang dulu. Ya, yang penting perasaan lu tenang, karena lu yakin motor lu sehat walafiat.
udah ada bunyi-bunyi atau udah bawaannya udah rasa beda dari biasanya tuh nggak enak gitu loh. Jadi kepikiran terus. Iya nggak sih? Nah, oke. Dan kita masuk gang. Lagi ngapain? Main? Itu tips-tips dari gue, 12 tips dari gue, banyak banget ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Lo bisa terapin yang lo pikir penting, yang nggak penting nggak usah, boleh lo abaikan. Kemudian wah, Bukalapak, bentar. Orderan. Sekian tips dari gue, mudah-mudahan bermanfaat. Yang penting bisa lo pakai, yang nggak penting lo bisa abaikan. Please subscribe di channel gue. Mudah-mudahan lo suka sama videonya. Nanti juga gue mau bikin video-video perjalanan. Ya, Sunu Jalan Darat, over and out.